Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu, kita masih beristiqomah untuk tetap menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita akan masuk ke dalam golongan yang Allah catat sebagai golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu ingin menjadi orang yang berbahagia, karena sesungguhnya tujuan dari hidup ini yang kita inginkan adalah sebuah kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia semata, tetapi kita juga berharap di akhirat kelak pun kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu siapa sebenarnya orang yang mendapatkan kebahagiaan itu? Orang yang berbahagia itu? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Nah, qad aflaha. Kalau dulu ya, ketika saya ngaji itu qad aflaha itu artinya itu dalam bahasa Jawa itu bejo temen kemayangan. Jadi bahagia yang sangat luar biasa. Nah, ada yang mengartikan itu kalau qad aflaha ya, tafsirnya dulu ada seorang Arab ya, itu yang menanam gandum ya. Jadi dia ketika menanam gandum itu dari mulai bijinya, menyemai dari bijinya, kemudian ditanam ya, kemudian tumbuh, dipelihara setiap hari, akhirnya tumbuh ya, tumbuh menjadi gandum yang sangat subur, bagus, dan akhirnya berbuah menjadi gandum yang buahnya bagus pula. Nah, akhirnya apa? Dia dapat memanen ya, manen gandum itu dengan apa? Dengan kebahagiaan ya. Dengan sangat senang sekali karena apa? Panenannya bagus. Nah, itu ada yang memaknai seperti itu. Nah, kebahagiaan artinya bahagia yang sangat luar biasa. Itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh al-mu'minun tadi, ya, mukmin tadi, orang-orang yang beriman. Nah, lalu kalau kita kepengin disebut orang yang beriman, termasuk dari apa? Mukminun tadi, ya, qad aflahal mu'minun tadi. Nah, maka kita harus bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nah, orang yang beriman itu ya, ini di dalam surat Al-Mu'minun ya, di ayat berikutnya disebutkan mereka ya, orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Nah, itu ciri yang pertama, mengerjakan sholat dengan khusyuk. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, orang yang khusyuk di dalam sholatnya yang bagaimana? Apakah orang yang ketika sholat kemudian tidak bisa merasakan lingkungan sekitarnya ya, atau mungkin ketika ada orang memukul kita terus kita tidak terasa? Nah, ya bisa jadi iya, tetapi bisa jadi bukan seperti itu. Karena kekhusyukan sholat kita ini tergantung bagaimana hati kita menikmati ya, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sholat, kita tuh fokus ya, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya ya, kita ini sedang
sedang berhubungan, ya, sedang berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan, ya, ketika kita sedang berdua-duaan dengan orang yang kita cintai, tentu kita akan menikmatinya, ya, menikmatinya, dan kita ingin berlama-lama, bahkan kadang serasa dunia milik kita berdua. Nah, begitu juga orang yang beriman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sholat juga seperti itu. Ya, kita akan menikmatinya, ya, menikmati, ya, sholat kita dengan penuh kekhusyuan, fokus hanya Allah, pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam sholat kita. Nah, itulah, ya, sholat yang khusyuk. Dan orang-orang yang sholatnya khusyuk ini akan muncul dalam kehidupannya, akan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan apa? Dengan amal yang soleh, amal yang baik, akhlak yang baik. Karena di dalam sholat itu tentu ada ajaran-ajaran yang baik pula. Filosofi sholat sesungguhnya mengajarkan manusia bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Nah, maka, ya, kalau orang yang sholatnya benar, sholatnya khusyuk, tentu tidak akan setelah sholat tidak akan berbuat dolim, tidak akan berbuat tidak baik. Maka jangan heran, ya, ada orang yang mungkin sholat tetapi masih korupsi. Bukan salah sholatnya, tetapi salah orangnya. Perlu dipertanyakan apakah sholatnya sudah benar atau belum. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, maka mari kita perbaiki sholat kita, cara sholat kita. Jangan sampai kita ini sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi tidak ada bekas min asaris sujud, tidak ada bekas sujud kita kepada Allah, tidak ada bekasnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian kalau kita sudah bisa sholat dengan khusyuk, insya Allah, ya, kalau ketenangan hati ini kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ini orang sholat yang khusyuk, ya, ini hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, mudah-mudahan, ya, ini ciri yang pertama. Nah, masih ada ciri-ciri yang lain, ya, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, di dalam nanti pada ayat-ayat selanjutnya. Nah, tapi untuk kali ini sebagai pembuka, nah, mudah-mudahan ini akan memotivasi kita bagaimana memperbaiki sholat kita, ya, sehingga nanti kita termasuk menjadi al-mu'minun tadi, ya, menjadi hamba Allah yang sholatnya khusyuk. Nah, mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya, ya. Nanti berikutnya, ya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya. Itu ciri-ciri mukmin tadi, ya, akan diulas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan ini membawa manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh pemirsa, ya. Dan apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Dan pada akhirnya kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik puasa kita, sholat kita, tahajud kita, sholat lail kita, qiyamul lail kita, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.